setelah dengar 3 cerita kalian, gue juga punya sih satu cerita yang gak kalah plot twist ya. Oke. Ada 2 orang sahabat, kita sebut aja namanya Malik dan Sigit ya. Mereka nih tinggal di satu desa di daerah Jawa Tengah. Ini di daerah Sukoharjo. Sukoharjo. Yap. Mereka tuh sahabatan dari kecil. Kalau sekolah tuh duduknya sebangku, pulang sekolah tuh main bareng. Bahkan mereka berdua nih punya cita-cita yang sama. Mereka berdua pengen jadi pilot. Oke. Tapi pas udah SMA nih, pas udah mau lulus, mereka tuh baru ngerasain kenyataan yang pahit. Karena lu tahu kan kalau pendidikan pilot tuh mahal. Iya. Ya gak sih? Nah, sekolah-sekolah pilot yang bonafit, yang emang terkenal lah, itu pun juga adanya di kota-kota besar kan. Sementara mereka berdua nih anak desa. Ya. Ya, mereka berdua tuh cuman anak petani biasa gitu loh. Nah, Sigit tuh tahu kalau jadi pilot tuh adalah hal yang gak mungkin lah dia lakuin. Dia nerima nih, legowo aja sama keadaan ini. Sedangkan Malik tuh beda. Dia tuh terpukul banget dengan keadaan dia gak bisa jadi pilot. Oke. Bahkan dia tuh stres sendiri, setengah gila, sampai kadang-kadang tuh nyakitin diri sendiri. Oh. Nah, karena kasihan ngelihat anaknya kayak gitu, orang tuanya Malik nih akhirnya ngejual tuh semua harta dan sawah mereka di desa buat pergi ke Jakarta. Dan buat masukin Malik buat sekolah pilot. Oke. Nah, semenjak kejadian itu tuh, akhirnya Sigit dan Malik jadi gak pernah main bareng lagi, karena ya udah pindah kan si Maliknya. Fast forward ke 8 tahun kemudian, Sigit tuh dapat kesempatan buat kerja di Jakarta. Nah, bertepatan dengan itu, Sigit nemu account Facebooknya Malik. Oke. Sigit lihat-lihat di situ, ternyata Malik tuh nggak jadi pilot, Nat Moisyaf. Terus, tapi Sigit tuh ngelihat Malik dan keluarganya tuh mapan. Jadi ada ya perasaan seneng lah. Maksudnya, gue ngeliat sahabat gue yang tadinya stres banget nih, terakhir kali gue lihat, sekarang tuh udah sukses. Kelihatan juga Malik nih ngefoto-fotoin lagi bangun rumah. Rumahnya tuh juga kelihatan mewah banget. Oh, berarti udah sukses nih teman gue nih. Entah bisnis atau apa mungkin gak tahu. Yang pasti bukan pilot tapi ya sukses lah. Jadi Oke. ikut senang juga tuh dia ngeliat teman lamanya udah sukses. Nah, dari Facebook itu pertama kalinya mereka kontakan lagi nih. Dicolek lah sama Sigit. Ngobrol segala macem via chat Facebook gitu ya. Apa kabar? Gimana nih? Udah lama kita gak ketemu. Nah, si Malik tuh ngasih tahu, iya, alhamdulillah keadaan udah bagus. Tapi sebenarnya aku lagi kena masalah, kata Malik gitu. Oke. Nah, karena kata si Malik ini, bapaknya Malik itu kena santet. Ya Allah. Mungkin karena ada orang yang iri. Nah, ngebaca kayak gitu, Sigit sebagai teman lamanya empati dong. Iya. Oh ya udah, aku ke situ mampir sekalian ya moral support gitulah. Aku nginep ya di sana. Udah tuh dikasih alamat sama Malik, Sigit ke situ tuh siang-siang ke rumahnya Malik. Nah, ternyata Malik ini tinggal di kawasan elit Jakarta Selatan gitu, perumahan elit lah. Rumahnya ternyata beneran bagus dan gede banget kelihatannya. Tipikal rumah mewah yang orang-orang borjuis, pagarnya tinggi, warna catnya tuh broken white, di depan tuh kayak ada tiang pilar gede gitu. Pokoknya mewah banget lah. Cuman emang lagi masa renovasi gitu. Jadi walaupun rumahnya tuh kelihatan bagus dari luar, tapi kayak ada beberapa bagian di rumah dia tuh masih berantakan gitu loh. Ditanya sama Sigit, mana bapak? Aku mau jenguk. Nah, kata Malik, bapak lagi parah banget. Lagi ditemenin sama ibu di kamar atas. Kayaknya hari ini gak bisa ditengok, nanti aja ya. Kayak gitu. Tanya sama Sigit, emang keadaan bapak gimana? Terus kata si Malik, bapak sekujur tubuh, penuh koreng-koreng. Ya Allah. Badannya juga bau busuk. Nanti aku sampein aja ya salammu buat bapak, kata gitu. Ya, Sigit nanya dong, loh emang awalnya gimana? Kok bisa kayak gini? Bapakmu tuh diteror kayak gimana maksudnya? Diceritain lah sama Malik. Jadi semenjak kami sukses, kayaknya banyak yang gak suka. Kami jadi suka didatengin sama makhluk-makhluk gaib. Nah, yang paling parah, kami sekeluarga nih lagi makan di meja makan, tiba-tiba lampu mati. Itu posisinya malam. Terus di atas meja makan kami persis muncul rambut-rambut panjang. Pas kami lihat ke atas, ternyata ada sosok perempuan melata ada di plafon
persis di atas meja makan mereka. Aduh Tuhan. Serem banget. Dan semenjak kejadian itu, sosok ini sering banget datang ke rumah kami, kata gitu. Nah, akhirnya udah denger cerita itu, malamnya Sigit nginep kan tuh di rumahnya si Malik ini. Setelah tadi siang dan sore diceritain tentang kejadian-kejadian buruk ya di keluarganya Malik. Nah, malamnya tuh mereka ngobrol tentang perkembangan dan kesuksesannya Malik lah. Ya, lebih ke kabar-kabar baiknya Malik gitu. Oke. Nah, salah satu yang Malik ceritain, awalnya Malik tuh udah ke Jakarta, tapi gagal jadi pilot. Bapak ibunya kecewa tuh, udah pasti kan. Nah, cuman emang dari dulu sebenarnya Malik ini emang anak kesayangan banget. Jadi ya bukan diomelin, tapi ya udah hidup jalan-jalan aja. Ya, oke. Nah, singkat cerita, yang bikin sukses itu gara-gara bapaknya Malik ini bisnis batu mulia. Oke. Nah, di situ Malik nanya, kamu mau lihat nggak batu mulianya bapak? Nah, ternyata batu mulianya ini disimpan di Rubana, Rubana tuh. ruang bawah tanah. Oh, I see, oke. Jarang banget kan sebenarnya ada orang yang rumahnya punya Rubana, ya nggak sih? Iya, iya.